Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Bambang Sugiharto, guru SMK Negeri 1 Jatirejo Mojokerto. Saat ini melaksanakan program provisi guru tertentu piloting 3 periode 4 di LP3 Universitas Negeri Surabaya tahun 2024. Program studi teknik mesin dengan nomor induk mahasiswa 24001 03 92 48 32 008. Mari kita lihat video kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai proses pembelajaran ini, kita berdoa dulu seperti biasanya. Silakan untuk berdiri. Silakan yang mungkin berdoa. Ya Allah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya absen dulu. Ahmad Dwi, Ahmad Stefan, Andika Pratama. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi daripada jangka sorong. Jangka sorong atau bisa disebut dengan mustar sorong, bisa juga disebut dengan mustar insut, bisa juga disebut dengan vernier caliper, juga bisa disebut dengan skema. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur bagian luar benda kerja, seperti ketebalan benda kerja. Kemudian untuk mengukur diameter lingkaran. Kemudian juga diameter lubang dan juga kedalaman. Ini ada pada masing-masing bagian jangka sorong. Itu bisa dilihat ada ruang luar, kemudian ada ruang dalam di atas, kemudian ada morfologi, lalu skala nucleus, skala utama, dan tangkai kedalaman. Nah, masing-masing bagian itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kemudian bisa kamu lihat kapasitas ukur daripada jangka sorong. Ini bisa dilihat di alat tersebut. Ya, ini berupa gambar, ya, itu, ya. Itu kapasitas ukurnya biasanya adalah 150 mm. Nah, kalau dijadikan senti berarti 15 cm. Tapi kita kalau mengukur menggunakan jangka sorong untuk di perusahaan dari mesin ini menggunakan satuan milimeter. Kemudian kalau ukur ini sebelum dipakai itu harus dikalibrasi supaya nanti pada saat pelaksanaan pengukuran itu hasilnya bisa valid. Tapi kalau tidak dikalibrasi lebih dulu, maka hasil pengukuran itu tidak akan valid. Maka alat ini betul-betul harus kita pahami, baik itu
pembacaannya, penggunaannya, dan faktor lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pengukuran. Nah, sebelum saya lakukan untuk mengetahui pemahaman saya mengenai pembacaan alat ukur tersebut, maka saya akan memberi soal, yaitu soal pretest. Namun sebelum itu kita bentuk kelompok dulu. Kelompok 1, silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Kelompok 2, silakan berdiri. Silakan kembali. Kelompok 3, silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak akan menyiapkan satu soal berikut nanti bahwa yang pertama menjawab adalah kelompok tadi. Kalau dipersiapkan, saya akan cekkan dulu soalnya, saya menayangkan di web. Bisa terlihat ya? Kamu lihat di sini ada satu soal cara pembacaan dengan sorong. Di atas itu adalah skala utama dan di bawah adalah skala. Berapa hasil pembacaan dari skala ini? Abang kelompok 1 bisa berdiri untuk menjawab. Silakan. Berapa hasilnya? 10,10 mm. Masih kurang tepat. Kurang tepat. Silakan duduk kembali. Nah, ini membuktikan bahwa kalian ini belum paham dan belum bisa membaca skala alat ukur dan kolom. Di atas itu adalah skala utama yang garis-garis di atas, ya. Kemudian garis-garis bawah itu adalah skala nis. Nah, ini tinggal ketelitiannya dengan yang nomor 2 dan juga yang nomor 1 itu berbeda. Di sini tinggal ketelitiannya adalah 0,05. Tinggal kalian baca ini hasilnya. Hasil ukurnya itu berapa? Silakan yang kelompok 3 yang mengaku berdiri. 10,10. 10,10. Masih berapa? Silakan. Jadi ini tiga soal tadi ini bisa kita buktikan bahwa kalian masih belum paham dalam pembacaannya. Ini jadi suatu masalah yang harus Bapak tangkap supaya kalian ini bisa menggunakan alat ukur tersebut dan membaca alat ukur tersebut dengan baik. Nah, setelah pretest ini Bapak akan saya kasih, kalian akan saya kasih yaitu tugas kelompok. Kelompoknya sudah terbentuk. Nanti setiap kelompok saya kasih benda kerja. Ya, nanti digambar benda kerjanya itu, kemudian nanti diukur. Namun sebelum itu saya akan memberi pelatihan atau bimbingan bagaimana cara menggunakan alat ukur dengan sorong dan bagaimana cara membaca alat ukur tersebut. Ini ada 3 benda yang nanti akan mengukur. Ini kelompok 1, kelompok 2,
Ini ngomong. Ini tersedia 3 alat ukur ya, ini nomor 1 nanti bisa dipakai saat belanja di kelompok tersebut. Ini adalah jangka sorong. Ini bentuk daripada jangka sorong. Ini seperti apa yang ada di layar ya. Nah ini saya baca dulu yang nomor 2, lalu nomor 3. Ini yang nomor 1. Sebelum kalian nanti melakukan praktek pengukuran, kemudian gambar apa yang diukur, setelah itu diukur, hasilnya nanti ditulis di laporan. Ini saya jelaskan dulu bagaimana menggunakan dan juga membaca skala alat ukurnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di sini ada alat ukur luar. Saya ambilkan lagi. Nah, tampilkan kembali tempatnya di situ. Keluar. Ini. Kemudian bagian atas itu adalah ukur dalam. Yang bawah ukur luar ini untuk bagian luar. Seperti saya tuliskan di sini. Sekarang saya tekan di sini ya. Ini. Setelah kita masukkan di waraan, kita kunci. Ini ada kuncinya. Sampai kita akan baca. Ini berapa hasilnya? Kita lihat dulu skala tulisnya. Ya. Ini ada garis 0. Ini melewati garis beberapa dari skala utamanya. Kita lihat dulu skala utamanya. Ini yang dilewati oleh garis 0 pada skala tulis. 30 skala utamanya ditambah dengan 0,60. Jadi 30,60. Nanti bisa kita coba untuk mengukur benarnya ini. Saya beri bimbingan di dahulu untuk setiap kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1 kita coba atur sebenarnya. Seperti ini. Jangan bunyi. Nanti berapa? Kalau utamanya meter, kalau terusnya 0,1. Tapi kalau dijumlahkan berapa? 2,5 meter. Ya, bisa dilihat dari ukuran dari
Terus yang paling lurus dengan garis ukuran pada skala utama. Berapa mas? 0,10. Sekarang kalian jumlahkan ya hasil dari skala utama dihilangkan dengan hasil skala minusnya. Berapa? Berapa kalau dijumlahkan yang keras? 28,10 mm. Ya. Jadi kalian untuk mengukur bagian luar benda, jadi sudah bisa. Sekarang kita coba yang diameter lubangnya. Ya, di situ kan ada. Saya akan mulai dari kelompok 1. Kita lihat yang dalam lubangnya ini ya, diameter lubangnya ini kita tarik. Ya kan dibaca untuk skala utamanya dulu berapa? Berapa skala utamanya? Untuk skala utamanya saya dapat di angka 8 mm. 8 mm. Nah itu skala nulisnya Skala nulisnya ada di 0,54 mm. kemudian dijumlahkan hasil dari skala utama dengan hasil dari skala minus 8,54 mm. 8,54 mm. Ya. Berapa skala minusnya bisa kemudian dari garis yang terus skala minus dengan skala utamanya di angka berapa? 10. Berarti 10. Cuma dijumlahkan hasil dari skala utama dengan hasil dari skala minus 18,10 mm. 18,10 mm. Kita tinggal satu bagian ya, yaitu untuk mengukur kedalaman. Ini saya mulai dari kelompok 1. Ini untuk mengukur kedalaman ya, kita tulis dulu. Nah, kita masukkan yang kita kunci, itu nanti kita baca seperti ini ya. Silakan. Nah, ini dan dibaca skala utamanya dulu berapa hasilnya. Skala utamanya ada di angka 32 mm. Kemudian skala minusnya Skala minus di angka 0,56 mm. Nah, sekarang dijumlahkan skala utama, hasil dari skala utama dijumlahkan dengan hasil dari skala minus. Jika dijumlahkan maka di 32,56 mm. Iya, dan 4. Kalau Berapa hasilnya? kalau nulisnya 0,60. 0,60. Kalau kita jumlahkan berapa? 0,60 mm. 20,60 mm. Dan 4. Sekarang kita bisa memulai prakteknya ya, melakukan soal pengukuran. Silakan disiapkan bukunya masing-masing. Silakan bukunya masing-masing.
kamu punya masing-masing. Kalian gambar objeknya ya. Nih, jadi pandangan depan sama pandangan samping. Nanti masing-masing kamu ukur, setelah digambar, nanti diukur hasilnya berapa, nanti dicantumkan di gambar tersebut. Ya, silakan. Dipakai penggaris ya. Saya bagi penggarisnya tentang kelompok tertentu. Bisa pakai penggarisnya sendiri. Silakan digambar dulu. Dan mengamati bagaimana cara membuatnya ya. Tidak bisa dikeluarkan dan penggarisnya itu dari tempatnya. Karena kuat ya sama pindahnya ya. Ada sanksi bukan tadi. Ya, pindah sudah. Dan bagian bawahnya, bagian diameter warnanya dan logo. Silakan, mengukurnya pakai Jerman dan kantong. Sudah diukur dari Jerman. Berapa saja? 36,70. Ya silakan ditulis. Mas silakan ditulis. Dengan dia dulu barisan dulu semua. Pakai baik. Dan kopi. Jangan lupa dikasih garis ukuran ya, untuk menentukan hasil ukuran dari pembacaan yang level dikasih begini. Untuk yang kelompok 3, bagaimana sudah selesai? Nah ini nanti diukur langsung aja makan pintu. Karena yang lain kita membantu untuk melakukan pengukuran. Kasih baliknya. Ya.
Di sini nanti bantu. Silakan nggak tambah keluar nggak? Ya. Ini satu. Ya, nanti kalian harus menunjukkan ya hasil dari pengukuran pada benda masing-masing kelompok yang mewakili di daerah. Sudah siap? Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 nanti bisa dibacakan hasil dari praktek pengukuran yang mewakili. Silakan. Sini. Depan. Jangan dulu bawah. Agak saja. Silakan yang lain diperhatikan dulu. Perhatikan. Artinya tidak dibaca. Jangan termakan bapak. Saya akan membacakan hasil dari perhitungan kelompok kami menggunakan garis baru dan media itu. Ya. Yang kami dapatkan adalah diameter luar dan bawah dia 50,30 mm. Kemudian diameter lingkaran dalam ada di angka 8,24 mm. Kemudian ketebalan dari media yang mengukur adalah 32,36 mm. Itulah hasil dari praktek tadi untuk kelompok 1. Silakan. Kembali ke semua. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Silakan. Yang mewakili di depan. Dari hasil pengukuran media yang kami ukur dengan jangka sarung nanti kami menemukan diameter balang yaitu 19,80 mm, diameter luar 30,70 mm, dan kedalaman 30,50 mm. Ya, silakan kembali ke tempat nomor 3. Kemudian dari hasil praktek yang sudah kalian lakukan, saya menyimpulkan dari pengamatan saya tadi, ya, kalian sudah bisa untuk menggunakan alat ukur di bagian masing-masing alat ukur tersebut, dan juga bisa untuk membaca alat ukurnya dengan perbedaan tingkat ketelitian. Jadi saya merefleksi dari apa yang sudah saya sampaikan ya, dan jika kalian lakukan bahwa untuk menguasai proses pengukuran ini dibutuhkan proses belajar. Dalam belajar perlu adanya latihan dan juga pembimbingan dari seorang guru. Nah, ini terbukti hari ini kalian sudah mampu untuk melaksanakan itu. Itu adalah hasil refleksi saya. Karena tinggal prosesnya, tapi kalian sudah melaksanakan KWN, ya.
saya lakukan untuk proses. Nanti setiap kelompok akan saya kasih soal masing-masing, nanti tolong untuk dijawab. Nah, ini soal nomor 1. Silakan tolong nomor 1 untuk menjawab berapa hasil dari pengumpulan atau hasil dari gambar dan silakan dulu. Jadi di gambar yang ada di layar menunjukkan skala utama di angka 10 cm dan skala minggu berada di 0,02 cm. Nah, jika skala utama dan skala non-minggu itu ditambahkan, maka akan menjadi 10,02 cm. Nah, jika kita mengkecilkan menjadi kesatuan milimeter, maka akan menjadi 100,2 mm. Ya, silakan. Bagus sekali. Silakan dengan kelompok kita bisa lakukan. Di skala utama adalah 1 cm atau 1,4 cm atau 11 mm. Dan skala non-mixnya berada di 65 mm. Jadi hasil pengukuran tersebut adalah 11,65 mm. Ya, betul. Nah, kembali kelompok 13. Itu kan hasil daripada proses. Ini sudah benar. Baik itu nomor 1, 2, dan 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita lakukan berdoa lebih jauh. Silakan yang ingin berdoa. Silakan begini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Saat ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.